Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Yanto Multimedia Education. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mendaftar akun siswa di SPAN PTKIN 2022. Jadi mulai tanggal 4 Maret sampai tanggal 31 Maret itu untuk akun siswa sudah mulai dibuka pendaftarannya. Nah, bagaimana cara mendaftar akun siswa di SPAN PTKIN 2022? Simak terus video ini, jangan lupa like and subscribe. Langkah pertama, kita masuk ke web dari spanptkn.ac.id, kemudian kita masuk ke login siswa. Nah, di sini untuk cara mendaftar akun siswa itu kita harus mempersiapkan yaitu NISN dan email nantinya. Nah, di sini jika Anda belum memiliki password, silahkan daftar terlebih dahulu. Jadi kita lakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Di sini registrasi akun siswa, silahkan lengkapi isian di bawah ini dengan benar. Jika Anda berhasil, maka password akan dikirim ke email Anda. Jadi pastikan email yang digunakan untuk mendaftar itu aktif. Jadi para siswa-siswa yang akan mendapatkan SPAN PTKIN jadi harus menyiapkan nomor NISN, kemudian NPSN dan email. Di sini saya akan mencoba mendaftarkan salah satu siswa saya. Saya ambil dari PDUM untuk akunnya. Nah, kalau kita sudah masukkan NISN, NPSN, email, tanggal lahir dan verifikasi kode, kita klik daftar terlebih dahulu. Pastikan verifikasi kodenya itu tidak terjadi kesalahan. Di sini gagal menghubungkan ke server, silahkan coba kembali. Berarti kita harus mencoba lagi untuk memasukkan NISN, NPSN, email, tanggal lahir dan verifikasi kodenya. Jadi ini perlu, kalau mengalami seperti ini perlu diulangi lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi setelah kita lakukan pengisian NISN, NPSN, email, tanggal lahir dan verifikasi kodenya, kita klik daftar, nanti akan muncul seperti ini. Pendaftaran Anda berhasil terkirim, silahkan cek email Anda. Jadi kita harus mengecek email yang digunakan untuk mendaftarkan tadi. Kita coba cek, kita refresh alamat emailnya. Nah, kita lihat di kontak masuknya. Di sini ada info SPAN PTKIN.ac pendaftaran akun siswa. Kita klik saja di sini. Data Anda telah terdaftar di SPAN PTKIN. Silahkan login ke halaman siswa dengan NISN dan passwordnya ini. Jadi ini harus dirahasiakan untuk passwordnya. Diingat-ingat. Kita coba langsung masuk ke pendaftaran. Jadi alamat emailnya itu harus aktif. Nanti akan ada email seperti ini bahwa kita sudah berhasil mendaftarkan akun siswa di SPAN PTKIN dan akan mendapatkan NISN itu sebagai username dan passwordnya ini akan dikirim ke emailnya. Ini kalau untuk mendaftarkan SPAN PTKIN menggunakan Android, jadi bisa dibuka atau dicari di Google Play Store-nya, mendaftarkan SPAN PTKIN 2020, nanti silahkan diinstal. Kalau ini saya juga mendaftarkannya menggunakan web saja. Nah, tampilan beranda utama setelah kita login menggunakan akun siswa yang telah terdaftar, tampilannya akan seperti ini. Jadi ada menu beranda, biodata, rapot, foto rapot, prodi, prestasi, dan finalisasi. Jadi untuk siswa calon pendaftar itu harus melewati beberapa tahap ini. Jadi yang pertama beranda, kita lihat tampilan dari berandanya seperti ini. Di sebelah kanan akan ada jadwal pelaksanaan dan sebelah kirinya akan ada alur pendaftaran seperti itu. Jadi kita langsung masuk ke yang kedua yaitu tentang biodata. Nah, untuk biodata ini kita cek jika ada ketidaksesuaian di awal Indonesia nama sekolah, jurusan, silakan menghubungi kepala sekolah. Jadi yang harus dilakukan oleh si calon pendaftar ini, data diri dari profil ini datanya berasal dari data lembaganya. Jadi kalau memang terjadi kesalahan atau apa, silahkan hubungi pihak sekolahnya masing-masing. Terus kemudian di sini ada pas foto. Di sini dari siswanya harus mengupload pas fotonya. Saya akan memberikan contohnya seperti ini. Saya akan memasukkan foto dari siswa tersebut yang saya daftarkan. Nah, seperti ini saya akan coba mengupload foto dari calon peserta, kemudian kita klik simpan foto, kemudian
Ada lagi data harus diisi dengan lengkap termasuk pas foto untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi fotonya ini menggunakan format JPEG atau JPEG dengan ukuran maksimal 500 KB. Jadi untuk ukuran fotonya itu tidak boleh di atas dari 15 KB. Nah, kita geser ke bawah. Nah, di sini ada isian data siswa. Di sini kita isi dengan lengkap, tempat lahirnya kita isi, kemudian kita isi juga data orang tuanya. Jadi untuk biodata yang harus kita isi itu adalah di pas foto kita harus menguploadkan pas foto, terus kemudian profilnya ini kita cek, kalau ada kesalahan ini silahkan tanyakan di pihak sekolahnya. Jadi untuk pas fotonya itu maksimal ukurannya adalah 500 KB, di sini tertera, dan formatnya bisa JPEG atau JPG. Terus kemudian kita geser ke bawah, ada data siswa. Di sini data siswanya kalau ada yang masih kosong bisa diisi juga. Di sini tempat lahir, alamat, kota tempat lahir, nomor WhatsApp dan diisi juga. Terus kemudian untuk KIP Indonesia Pintar ini kalau jika calon pendaftarnya itu memiliki kartu KIP silahkan diisikan ya, dan diisikan nomor KIP-nya juga, atau PKH ataupun kartu Jakarta Pintar seperti itu. Kita geser ke bawah, kemudian yang kita isi adalah data orang tua. Yang sebelah kiri itu adalah data nama ayah harus diisi secara lengkap, pendidikan ayahnya, pekerjaan dan penghasilan ayah, alamat dan kota kabupatennya. Terus yang sebelah kanannya itu adalah data dari ibu, diisi pendidikan ibu, pekerjaan ibu dan penghasilan ibu berapa dan teleponnya berapa. Nah, seperti ini. Kalau sudah terisi secara lengkap, nanti ini kita bisa klik simpan. Kita cek geser ke bawah lagi di biodata, apakah datanya sudah terisi tadi. Setelah kita mengisi, kita geser ke bawah, nah ternyata sudah terisi. Kemudian kita masuk menu yang berikutnya, yaitu menu raport. Ambil raport Anda. Apabila nilai raport Anda tidak sesuai, silahkan menghubungi kepala sekolah. Jadi kalau ada ketidaksesuaian dari nilai raport dari siswa ini, silahkan menghubungi dari pihak sekolahnya. Nah, berarti kalau seperti ini karena hanya contoh saja, ini aslinya siswa yang saya coba contohkan ini tidak mendaftarkan, makanya nilainya kosong semuanya. Jadi kalau pihak sekolah itu sudah mengisi di PDHS nilai siswa, nanti nilai siswanya semuanya akan muncul di sini. Jadi kalau misalkan ada tidak kecocokan atau nilainya kurang sesuai, nanti bisa menghubungi dari pihak sekolah atau madrasahnya masing-masing. Jadi intinya ini silahkan dicek nilainya apakah sudah benar dengan nilai yang dimiliki atau raport yang dimiliki atau belum. Kalau ada ketidaksesuaian silahkan hubungi pihak sekolahnya. Jika sudah, kita klik nilai raport Anda telah sesuai. Seperti itu saja, ini hanya contoh saja. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu dari foto raportnya. Nah, setiap siswa wajib memasukkan atau mengupload foto gambar raport sesuai dengan semester yang diinput oleh sekolah. Jadi dari siswa calon pendaftar itu harus mengupload foto dari rapotnya. Jadi yang difoto atau yang diupload itu adalah dari kelas 10 semester 1 hingga kelas 12 semester 1. Jadi yang diupload itu foto rapotnya harus sesuai dengan nilai rapot yang diinputkan oleh pihak sekolah. Jadi seperti itu. Jadi nilai yang diinputkan sama foto rapot yang akan diupload harus sesuai juga. Nah, di sini seperti ini. Untuk ukuran file dari foto rapotnya itu maksimal 500 KB. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Nah, setelah dari siswa calon pendaftarannya itu mengupload foto raport dari semester 1 kelas 10 sampai kelas 12 semester 1, kita masuk ke program studi. Nah, untuk program studi ini dari pihak siswa calon pendaftar itu berhak memilih 2 PTAIN. Jadi siswa calon pendaftar itu boleh memilih 2 PTAIN negeri dengan masing-masing 2 pilihan program studi. Jadi PTAIN yang Anda pilih tidak boleh sama dengan PTAIN 1 dan PTAIN 2. Jadi siswa diperbolehkan untuk memilih 2 PTAIN yang berbeda
dengan masing-masing dua pilihan program studi seperti itu. Nah, jadi seperti ini contohnya. Jadi pilih PTIN yang pertama dan boleh memilih dua program studi. Nah, sebagai contohnya kita coba pilih PTIN yang pertama. Misalkan seperti ini contohnya, kita pilih untuk program studi yang pertama, ini pilihan pertama, ini pilihan kedua, kemudian klik simpan. Jadi intinya ini dari pihak siswa calon pendaftar itu diberikan pilihan dua PTIN dan dua program studi seperti ini. Jadi yang pertama ini kita coba pilihan PTIN yang kedua, kita coba contohkan saja ini. Jadi ini pilihan yang ketiga dan keempat seperti ini sebagai contohnya saja. Nah, di sini sudah kita memilih PTN 1 dan PTN 2. Jadi intinya dari siswa calon pendaftar itu diperbolehkan mendaftar ke 4 program studi, 2 program studi untuk satu PTIN 1 dan 2 program studi untuk PTIN yang kedua. Jadi silahkan dipikirkan betul-betul dalam pemilihan program studi ini, jangan sampai salah. Kemudian setelah kita melakukan pengisian program studi, kita masuk ke prestasi. Nah, prestasi ini dia sebagai opsi saja atau opsional. Jadi jika calon pendaftar itu memiliki prestasi akademik di tingkat kabupaten atau provinsi, jadi bisa menambahkan ini di tambah prestasi. Jadi silahkan dipilih capaian juara berapa, ini juara berapa, dan prestasinya itu tingkat apa, tingkat KSM atau bagaimana, itu silahkan dimasukkan. Terus tingkat prestasinya apakah tingkat kabupaten atau provinsi, dan tidak lupa juga silahkan diupload file dari piagamnya di sini. Jadi ini untuk khusus siswa yang mengalami prestasi. Jadi untuk prestasi ini sebagai nilai tambahan. Terus kemudian kalau tidak ada yang memiliki prestasi silahkan dilewati saja, nggak usah diisi, ini tidak masalah. Terus untuk penguploadan dari bukti prestasi itu maksimal 1 MB. Nah, kemudian setelah melakukan penguploadan data prestasi, kemudian masuk kita ke finalisasi. Nah, di sini pastikan Anda telah melengkapi foto rapot Anda. Foto rapot Anda akan divalidasi oleh panitia. Jika tidak menyertakan foto rapot, maka data Anda akan dinyatakan tidak valid seperti itu. Jadi finalisasinya seperti ini. Jadi ini ada keterangan dari pilihan program studi, kemudian data siswa, data orang tua, dan data prestasi, kemudian bisa diklik finalisasi. Nah, setelah klik finalisasi, nanti dari siswa calon pendaftar itu tidak bisa mengedit kembali. Jadi jangan finalisasi dulu setelah datanya itu semuanya sudah clear, sudah benar semuanya. Jadi intinya dari siswa calon pendaftar itu setelah membuat akun itu bisa melakukan pengisian biodata, yaitu biodata dari penguploadan foto data diri, kemudian data siswa, pengisian data orang tua, ayah dan ibu, kemudian klik simpan, kemudian mengecek nilai rapot yang telah diisikan oleh dari pihak sekolah. Kalau memang sudah sesuai silahkan diklik di sini, nanti nilai sudah sesuai. Kemudian mengupload foto rapot dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1. Jadi rapotnya ini diusahakan nilainya sama dengan yang diupload atau diisi oleh pihak sekolah. Kemudian kita memilih program studi. Cara memilih program studinya tadi adalah memilih 2 PTIN, 2 program studi seperti itu. Jadi ada 4 program studi dan 2 PTIN. Kemudian mengupload prestasi. Ini kalau jika memiliki prestasi, kemudian finalisasi. Jadi finalisasi itu dilaksanakan jika data sudah benar semuanya. Jadi dicek betul-betul, kalau data sudah benar silahkan melakukan finalisasi. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar atau chat pribadi di saya. Jadi semangat terus untuk mendaftar SPAN PTKN tahun 2022. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.